Selamat hari Minggu. Selamat Bu. Selamat semua buat kita. Kita bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Bersyukur kita masih bisa face to face yang kita beribadah di gereja. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, agungkan Dia dengan lagu pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Melayani Jos. Hanya Tuhan yang patut disembah. Besar anugerahnya bagi kita, setiap kita yang sudah menerima keselamatan. Jadi kita angkat satu lagu pujian ini kembali, besar anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena di hari Minggu ini Tuhan Engkau perkenan kami untuk beribadah walaupun masih dalam ibadah online. Tuhan, Engkau
tapi semua pelayan puji-pujian dia akan lani terlibat Tuhan. Dan sebentar juga hamba-Mu Engkau akan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pendeta Lilis, Engkau pakai dia dengan urapan dahsyat. Tuhan, Engkau berserta dengan kami di ibadah online ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Kami berkumpul memuji-Mu. Maaf, lagunya bukan itu. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya Roh Kudus, ya itu lagunya. Kan? Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul. Ya. Ya. Ini ya, Kak. Ya. Kami berkumpul. Buka lagi. Kita kalah nih dulu. Kak, Ibu Lani punya voice-nya voice merah. Oke, udah? Ya, jadi 1 minggu kita memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kesaksian hidup bukan merupakan hal-hal yang besar saja, tapi hal-hal yang kecil pun itu juga sudah merupakan campur tangan Tuhan. Bangun pagi kita masih bisa bernafas, kita nggak pernah ada yang tahu. Kita masih bisa hidup. Karena itu hanya kemurahan Tuhan.
Oleh karena itu, saya sangat percaya kita punya kesaksian hidup bersama Tuhan, dan kami juga ingin mendengar dari setiap ibu bapak yang mau memberikan kesaksiannya. Namun sebelum kita mengutarakan kesaksian kita angkat satu lagu pujian untuk mengawali kesaksian kita, Banyak Perkara. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri, sabarlah. Menarik ya. Ya, Ibu Lulu mau bersaksi? Iya, boleh Bu. Terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Kita berterima kasih bahwa sekalipun sudah new normal dalam pengertian bahwa kita masih bisa diizinkan untuk beribadah. Tapi kita orang-orang yang Tuhan kasih hikmat, saya merasakan bahwa melalui peristiwa ini justru ketaatan, kesetiaan kita Tuhan uji. Dalam pengertian bahwa mungkin banyak orang merasa bahwa sudah aman, sudah tidak ada masalah, jadi bisa kita beribadah. Kemarin kami sempat bertemu, kami punya persekutuan dalam mempersiapkan baru pembubaran panitia Natal tahun kemarin, dan itu kami berdiskusi masing-masing dari berbagai gereja, dan mereka bisa sharing, mereka bilang bahwa mereka sudah kesempatan sebenarnya untuk ibadah. Terus mereka nanya saya, kalau gereja dulu bagaimana? Terus saya bilang, puji Tuhan, memang kami belum punya gedung. Kami masih menggunakan gedung yang punya publish dalam pengertian kampus. Dan kalaupun pemerintah sudah dan PGI sudah dalam hal ini sinode sudah menyetujui bahwa boleh kita beribadah tetapi tetap mengadakan protokol pemerintah atau medis, tetapi kita jadinya bukan hanya mengikuti aturan pemerintah, tapi juga kita harus mengikuti pihak kampus dalam hal ini lokasi di mana kita beribadah. Jadi ya saya bersyukur kami masih tetap ada ibadah online Zoom apapun bentuknya, dan justru saya melihat bahwa disinilah Tuhan mengajak kita supaya kalau saya Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan bahwa semakin kita dicecar dengan berbagai keadaan, berbagai situasi, berbagai peristiwa, bahkan kalau kita orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengerti tentang peka dengan firman Tuhan, setiap hari kita renungkan firman Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa pada akhirnya memang nanti tidak ada gereja, dalam arti gedung, tidak ada. Pada akhirnya yang
hanya bisa adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, ruang lingkup. Kita masih bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita punya media sehingga kita masih beribadah. Bagi saya, tidak ada ruang dan batasan kita mau menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itu yang kami rasakan. Lalu saya sharing dengan teman-teman, iya, sekarang ini kami harus beribadah, tapi ada persyaratan-persyaratan. Ada orang tua tidak boleh hadir, anak-anak juga tidak boleh hadir, hanya orang muda. Terus saya bilang, ini kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diprediksi. Kalau kita lihat dari belahan dunia lain, jangan salah, bukan hanya orang tua. Anak muda, anak kecil, siapapun itu bisa berdampak. Tapi bagaimana kembali lagi kita peka bahwa apa maksud Tuhan dengan situasi yang terjadi saat ini. Puji Tuhan, tetap Tuhan memberkati kita dalam hal kerohanian yang luar biasa. Semakin Tuhan bukakan rahasia yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, berkat kesehatan, kekuatan. Itu yang pertama, kita masih bisa sharing, kita bisa saling bertemu dengan keluarga kita seiman, khususnya di lingkungan gereja. Mereka langsung kaget, oh jadi masih bisa online dan masih memang belum bisa ketemu. Ya belum bisa ketemu, memang kemarin kami para diaken dengan para hamba Tuhan sempat kami bertemu. Itu pun nggak bisa lama karena memang kami ada hal yang memang harus kami bicarakan. Tapi yang mau saya saksikan di sini Bapak Ibu bahwa ketika saya mendapat informasi dari teman-teman, saudara-saudara yang denominasi gereja, dari ada GKI, ada GPIB, segala macam, mereka sampai akhirnya justru mereka merasakan bahwa ada perbedaan ketika harus bertemu, ada perbedaan. Justru mereka hanya bisa nonton by YouTube, Bapak Ibu. Padahal mereka inginnya seperti begini, seperti kita. Jadi, sekalipun di Zoom, tapi kita masih bisa say hello dengan keluarga, satu dengan yang lain, dengan kita punya gembala, dengan para pendeta, juga para diaken, anggota jemaat. Itu yang mereka langsung sharing dengan saya, teruslah, nanti bagaimana ya kalau seandainya, kalau starting mereka tuh katanya bulan Juli, antara tanggal minggu pertama atau minggu kedua mereka sudah ikutin. Mereka lihat saya santai-santai saja, sampai mereka ngomong, dulu kok santai sih? Enggak, saya enggak. Ya saya mau hadapi dengan apa? Apa saya mau tegang? Enggak, saya bersyukur bahwa kami punya gereja, sekalipun anggota masih kecil, tapi luar biasa. Tuhan pakai kami, pakai keluarga-keluarga yang diberkati, kami punya gembala, para pendeta selalu mensupport. Dan setiap minggu tetap aja kami merasa kami ada di gereja, sekalipun by media. Jadi bersyukur, terima kasih untuk Pak Gembala, untuk para pendeta, juga para diaken dan jemaat, bahwa kita tidak pernah putus untuk mengadakan pelayanan, mengadakan ibadah dengan Tuhan, karena itu yang terpenting. Pada akhirnya kita tetap sehat, kita tetap kuat, karena ketaatan kita untuk tetap 2-3 jam duduk di bawah kaki Tuhan itu luar biasa. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati, tidak selamanya harus dengan materi. Itu yang kami rasakan. Biarlah lewat kesaksian ini kita belajar bahwa kemanapun dan dimanapun, ketika kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Dan yang penting hati senang, hati tenang, penuh kedamaian. Sakit penyakit kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan itu dari kita semua. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Melani. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian Diaken Lulu. Memang kita bisa seperti seolah-olah tidak ada COVID-19 karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Saya sendiri merasakan dengan Pak Lerman pergi kerja, beraktivitas. Ya kemarin kami coba-coba ke mall, katanya usia sekian, ternyata enggak juga. Semuanya biasa-biasa saja. Dan kenapa kita bisa punya rasa biasa-biasa saja, tidak diliputi rasa ketakutan, walaupun kita tetap waspada dengan memakai masker dan segala macam itu, karena kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu yang kita bisa rasakan. Saya sendiri secara pribadi, ya sudah, yang penting kita sudah melakukan bagian kita, pakai masker,
konsumsi vitamin dan makanan cukup, ya sudah. Kehidupan, kematian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Ibu Lilis. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku Lihat Hatiku. Sungguh mengasihi Yesus, oh yang maha dan menilai hidup. Ada yang bersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku dengan setia. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami dapat melakukan aktivitas semua karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan, kami mau mengerti isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini melalui hamba-Mu saat ini Tuhan. Layakkan dan mampukan hamba-Mu Tuhan untuk jadi perantara bagi Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkuasa atas hamba-Mu dan berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu kepada jemaat yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yes. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita melihat kebenaran firman di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ayat 9 dan ayat 10. Atau kita sambungkan saja dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yang sudah menemukannya, kita akan membacakan bersama-sama di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Sekali lagi dalam Kolose pasal 2 ayat 6, 7, 8, 9, dan 10 di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kita membacakannya bersama-sama 1, 2, iya. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali menyelidiki sikap kita. Kita boleh melihat dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita ingin membangun sesuatu, kita harus memiliki landasan atau dasar yang kokoh dan kuat. Sebelum kita memutuskan untuk membangun sesuatu, rumah ataupun hal apapun itunya, sehingga dia dapat berdiri dengan tegak, sehingga dia dapat berdiri dengan kokoh, kita harus pertama sekali menyiapkan landasan. Kita harus pertama kali menyediakan pondasi yang kuat. Kita harus benar-benar secara teliti dan matang mempersiapkan dasar, mempersiapkan pondasi, karena pondasi dan dasar ini adalah hal pertama yang akan menopang sesuatu sehingga dia dapat berdiri dengan kokoh. Kita melihat bagaimana bangunan, gedung-gedung bertingkat, bagaimana rumah-rumah dibangun, bagaimana gedung-gedung bertingkat yang ada di Jakarta, bahkan di kota-kota lain. Mereka begitu kokoh, mereka begitu kuat kalau kita lihat bangunan tersebut. Kenapa? Karena tentunya konstruksi daripada yang membuat bangunan ataupun tukang-tukang yang akan membangun, mereka sudah mempersiapkan, mereka sudah menghitung-hitung landasannya yang baik bagaimana, pondasi yang baik, yang kokoh itu seperti apa. Sehingga ketika di bangunan tersebut akan dibangun di sebuah landasan, dia akan berdiri dengan kokoh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang sekalian, yang dikasihi Tuhan, satu perumpamaan kecil yang kita miliki di dalam hidup kita adalah rambut. Kita melihat rambut kita. Semakin kita bertambah usia, semakin kita juga melihat keberadaan rambut kita. Bahkan kita yang masih muda sekalipun, tidak jarang ketika kita menyisir rambut, ketika kita mungkin keramas ataupun sedang memegang rambut seperti ini saja, kita mendapati ada rambut kita yang patah, ada rambut kita yang jatuh. Itu semua kenapa? Karena akarnya tidak kuat di dalam rambut ini. Karena rambut kita yang jatuh ini pasti rapuh. Sehingga kalau kita melihat keberadaan rambut kita sekarang ini yang masih ada, ini semua karena akar yang kuat. Kalau kita tarik mungkin dia tidak copot. Kenapa? Karena akar yang kuat. Itu dia. Sebagaimana kita memperhatikan yang kelihatan untuk kita bangun dengan begitu kuat, untuk kita bangun dengan begitu kokoh, demikian pula dengan firman Tuhan yang kita mau sama-sama pelajari pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya yang terlihat saja yang tentunya kita mau bangun dengan begitu kokoh, dengan begitu mewah, dengan begitu perfect ataupun sempurna. Tetapi satu pembelajaran penting dari firman Tuhan adalah landasan hidup kita bersama dengan Kristus. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa hendaklah hidup kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ketika kita telah memiliki Kristus, ketika kita telah yakin kita siap untuk mengikut, bahkan kita mau untuk terus bersama dengan Yesus, mengiring Yesus, kita harus yakinkan apakah landasan pengenalan kita akan Kristus sudah benar atau belum. Apakah kita mempunyai landasan yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika sesuatu terjadi di hadapan kita, entah masalah hidupmu, ataupun entah kehidupanmu, ataupun yang lain-lainnya yang menimpa kita, kita tidak digoyahkan oleh apapun itu. Karena disinilah segala sesuatunya dipertaruhkan.
Kalau rumah yang kita bangun bisa rusak, bisa roboh oleh karena pondasi yang tidak kuat. Begitupun dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika iman kita tidak memiliki landasan pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mudah sekali digoyahkan. Kita mudah sekali terombang-ambing. Entah ekonomi kah, entah kesehatan kah, entah masalah jodoh kah, atau entah hal-hal lain yang sering kita alami, bahkan begitu banyak di luar sana kita melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah firman Tuhan kembali diperdengarkan bagi kita pada saat hari ini, Bapak Ibu. Kenapa Kristus di sini diumpamakan seperti akar pohon yang menjadi landasan hidup kita percaya kepada Tuhan? Karena akar adalah bagian penting dalam suatu tanaman. Akar menjadi sesuatu yang sangat bernyawa ataupun bernilai bagi tumbuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat fungsi akar ini. Kita kembali belajar mengenai IPA juga. Fungsi akar, bagaimana dari akar ini adalah bagian terpenting yang akan memberikan energi ke seluruh pucuk-pucuk tanaman, ke seluruh bagian batang-batang pohon tumbuhan. Dari akar inilah masuk menyerap air, sumber mineral untuk dibagikan kepada bagian-bagian tumbuhan lainnya. Sehingga ketika akar tersebut kuat, ketika akar tersebut sudah kokoh, akar tersebut sudah mendapatkan begitu banyak asupan sehingga dapat diberikan kepada bagian tumbuhan lainnya, pohon itu akan tumbuh dengan tinggi. Pohon itu akan bertumbuh dengan kuat. Kita melihat banyak pohon di jalan-jalan. Kalau kita melihat keindahannya, kenapa pohon ini bisa begitu tegap berdiri? Kenapa pohon ini begitu indah? Kenapa pohon ini memiliki batang yang sangat kuat? Karena kenapa? Karena akarnya sudah kuat terlebih dahulu. Kalau akar dari pohon tersebut tidak kuat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pohon tersebut tidak akan tumbuh dengan besar dan bahkan tinggi. Banyak sekali daun-daunnya. Ketika pohon tersebut memiliki akar yang rapuh, karena akar tersebut tidak mampu mencari makanan, tidak mampu meresap sumber energi, air, bahkan mineral untuk diberikan kepada batang-batang pohon lainnya, tentu akar ini tidak akan bertumbuh dengan baik. Demikian begitu pentingnya Kristus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kristus adalah bagian terpenting, sehingga Rasul Paulus di sini tidak menekankan yang lain. Kalau kita melihat dalam pasal 2, ayat yang kelima, Paulus hanya meminta demikian. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kembali dikatakan dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi artinya Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, iman kita begitu penting untuk menjadi landasan dari orang percaya untuk hidup di dunia ini. Begitu banyak hal yang terjadi Bapak Ibu bagi kita semua. Baik dari kita kecil, sampai kita dewasa, sampai kita orang tua, sampai kita sudah tidak mampu lagi berjalan, sampai kita lanjut usia, kita akan selalu terus diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat iman kita mudah sekali terombang-ambing. Mudah sekali iman kita ini goyah oleh hal-hal yang terjadi. Mengapa begitu banyak orang-orang yang begitu dengan mudahnya berpaling dari Kristus? Padahal sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Dia sudah mendengar, sudah mengikut Kristus. Tetapi sampai kepada kesudahan hidupnya,
dia tidak setia kepada Kristus dan bahkan justru meninggalkan Kristus yang telah berjanji akan menyediakan tempat bagi kita di langit baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena ini dia tadi Bapak Ibu. Kita belum memiliki landasan yang kuat untuk kita berdiri dengan teguh. Sehingga berdirinya kita saat ini bukan karena berdirinya akar yang kuat oleh karena Kristus, tetapi oleh karena pengertian, pengetahuan kita yang di luar daripada Kristus. Sehingga ketika hal-hal terjadi dalam hidup kita, mungkin saja kita juga sekarang ini bisa goyah, bisa terombang-ambing, Bapak Ibu. Apa yang kita khawatirkan? Kalau akar pohon membawa energi, membawa asupan mineral untuk seluruh batang tanaman, apa artinya itu? Melalui kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat iman kita kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan tidak janjikan kepada kita? Apa yang Tuhan tidak pernah katakan kepada kita manusia? Yang Ia ciptakan begitu sempurna, yang Ia ciptakan begitu Ia kasihinya kita. Bukankah Tuhan telah berjanji akan menyertai kita setiap saat, setiap waktu? Dan bagaimana caranya kita untuk bisa berdiri di dalam Kristus yang adalah akar kita saat ini? Melalui ini, Bapak Ibu. Ketika akar membawa asupan air, mineral untuk diberikan kepada batang-batang tanaman, begitu pula lah dengan kebenaran firman Tuhan yang kita setiap hari juga boleh ambil, boleh kita resapi, kita baca, kita renungkan. Ini masuk memberikan energi yang baru bagi pikiran kita, bagi kekuatan kita, bagi sukacita kita, bahkan bagi pengharapan kita di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita saat ini. Firman Tuhanlah yang menjadi landasan kekuatan bagi orang percaya untuk kita maju di dalam pergolakan dunia ini. Kalau kita tidak mampu melawan segala sesuatu yang ada di depan kita, justru kita akan mudah goyah. Apa hal simple? Ya mungkin karena jodoh. Tuhan sudah di usia seperti ini, saya tidak dipertemukan dengan jodoh saya. Apa mungkin Tuhan tidak menyediakan? Kita mulai rapuh, kita mulai goyah oleh karena bisikan dari kiri, dari kanan, kita mengatakan, kenapa sampai sekarang kamu belum ada? Akhirnya oleh karena ini, kita mulai ragu-ragu. Kita mencari yang di luar daripada Kristus. Nah, ketika hal itu ada, kita mulai digoyahkan. Kenapa justru orang lain yang tidak sama, yang tidak sepemikiran dengan saya, justru dia yang mengasihi saya? Apakah ini? Sehingga di sini kita mulai berpikir bahwa meragukan Tuhan. Tuhan, kayaknya dari kalau di sini saya tidak diberikan jodoh oleh Tuhan. Akhirnya kita mulai lari, iman kita goyah. Atau apalagi, Tuhan kenapa sampai saat ini Engkau tidak menolong anak saya? Kenapa perekonomian saya begitu amburadul Tuhan? Kenapa? Akhirnya kita lari lagi pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tahu sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tetapi kita yang salah. Kita tidak pernah mau mengerti apa isi hati Tuhan. Bukankah ketika kita bekerja dengan keras, dengan jujur, dengan giat, dan disertai dengan kita mau mengandalkan Tuhan setiap saat, Tuhan akan memberkati, bukan dengan kelimpahan, tetapi dengan kecukupan. Bukankah saat ini kita yang sedang menantikan sesuatu, kita sedang juga diperingatkan oleh Tuhan, mempersiapkan yang terbaik. Kalau kita mau yang terbaik, bukankah kita juga harus menjadi yang terbaik? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan keberadaan hidup kita melalui akar kita, Kristus yang sudah kita ambil, yang sudah kita percaya untuk kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang adalah menjadi bagiannya kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kita memperkokoh kembali akar ini. Untuk kita memperteguh kembali iman kita di dalam Tuhan.
Ketika kita badai, apapun itu menerpa kita, kita telah siap menghadapi. Karena kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena janji penyertaan Tuhan ada bagi kita orang percaya. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan? Kalau sehelai rambut kita jatuh, kita mulai khawatir. Kenapa ini bisa jatuh? Kita mulai mencari cara supaya rambut kita tidak lagi rontok. Bukankah demikian kita harus memperhatikan keberadaan hidup kita saat ini? Kita harus terus mengisi lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, oleh para penginjil, oleh orang-orang lain yang telah dipercayakan Tuhan, para pendeta, para penatua, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita juga bisa baca. Mari kita dapatkan makanan itu, mari kita peroleh sumber energi kita, sumber kehidupan kita ambil, kita cari, dan kita masukkan ke dalam hidup kita, sehingga ketika kita mulai dalam keadaan ketidakpastian, ketika kita mulai dalam keadaan kebimbangan atau keraguan, kita boleh kembali dikuatkan, kita boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan, yang membuat kita kembali dapat berjalan dengan kokoh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lain. Mari kita sama-sama membangun iman kita dengan kuat. Hari ke hari, waktu ke waktu, tantangan begitu besar di hadapan kita. Kita tidak boleh menutup mata untuk segala sesuatu yang terjadi. Tetapi kita harus menyikapinya dengan bijaksana dan dengan hati yang tenang. Tentu juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Langkah apa yang harus kita ambil agar kita tidak salah dalam melangkah, agar kita tidak dikhawatirkan oleh hal-hal dunia, tentu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berakar di dalam Dia, dan kita dibangun di dalam Kristus. Sehingga kita pun dapat menjadi pohon-pohon yang teguh, pohon-pohon yang berdiri dengan kokoh, serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh banyak orang, yang dapat disukai oleh banyak orang. Demikianlah keberadaan hidup kita. Jadi aplikasinya bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatunya bersumber daripada Kristus. Pertumbuhan kita juga harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat penutupnya bagi kita semua di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-27 saya akan bacakan. Filipi pasal 1 ayat 27, demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi bukan dari hal-hal lain, tetapi iman yang timbul dari berita Injil. Kita semakin teguh, semakin kokoh. Kristus akan datang, akan melihat, dan akan memperhatikan hidup kita. Apakah kita sudah dapat memberikan buah kepada Kristus, ataukah belum? Jangan sampai kita sama seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang didapati oleh tuannya, berdiri tetapi tidak menghasilkan buah-buah yang manis. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada akhirnya bahwa kita boleh berdiri teguh, kokoh dalam satu roh, sehati, sejiwa, untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kristus Yesus yang ada di dalam hati kita semua, kiranya boleh meneguhkan kita untuk terus berjalan mengiringi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mau terus bersama-sama tumbuh di dalam Engkau Tuhan.
Ajari kami Bapa untuk boleh mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, mengisi kehidupan kami dengan pujian dan penyembahan, sehingga hidup kami terus bertumbuh kokoh dan kuat. Ketika badai datang, ketika permasalahan datang, kami tidak dikhawatirkan dan kami tidak digentarkan oleh hal tersebut, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi pedoman untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Audionya Kalani. Audionya Ibu. Terima kasih untuk Pendeta Lilis, firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa kita bisa berdiri teguh apabila kita memiliki kehidupan persekutuan dengan Tuhan, sehingga akar kehidupan kita menjadi kuat. Baik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, jangan kamu khawatir. Bu Christine bisa berdoa buat persembahan? Ibu Christine. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Tuhan terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu melalui khotbah yang disampaikan Pendeta Lilis Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan pakai Pendeta Lilis semakin heran lagi Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, juga dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan saat ini kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan ini dan persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, mari jemaat bersama dikasih Tuhan, kita satu di dalam doa, kita naikkan segala doa pergumulan kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa. Pada hari ini kami bersyukur atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Sepanjang satu minggu Tuhan pelihara kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Bahkan hari ini kami telah bersekutu kepadamu, memuji dan mempermuliakan namamu Bapa. Lewat persekutuan ini Tuhan, kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau, bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, kembali membawa kami untuk melihat bahwa akar dan dasar kami berdiri teguh sampai saat ini adalah ketika kami hidup di dalam Kristus. Biarlah Tuhan iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lilis pada hari ini. Sehingga itu boleh kami terus lakukan dan kami boleh terus bertumbuh berakar di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, sehingga setiap hari semakin diberikan hikmat kebijaksanaan. Diberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan. Bahkan terlebih di dalam pelayanan beliau, Tuhan terus memberkati sehingga terus menjadi berkat dimanapun berada melayani Tuhan. Bapa di surga, lewat kesempatan ini, kami mau menaikkan doa kami. Kami tahu kami adalah manusia berdosa, oleh karena itu ampuni kami, dan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan ketika kami datang berdoa kepadamu. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam proses pemulihan masa transisi bangsa saat ini, Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mau berdoa, Bapa. Engkau kiranya boleh memulihkan bangsa kami. Engkau kiranya boleh memberikan perkenanan-Mu, boleh mengasihani bangsa kami. Tuhan, biarlah wabah dan virus corona ini boleh berlalu dari bangsa kami. Kami rindu Tuhan ada pemulihan. Kami rindu Tuhan boleh kembali memberikan sekali lagi kesempatan kepada kami semua, kepada dunia ini, bahkan kepada bangsa ini, untuk kembali melihat kekuasaan Tuhan yang sanggup merubah, yang sanggup menghentikan wabah yang terjadi pada saat ini. Karena kami tahu tidak ada sesuatu kuasa, hanya lewat kuasa dan pengasihan Tuhan. Kiranya boleh mengasihani dunia, bahkan terlebih juga bangsa Indonesia pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati para pemimpin bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan, bahkan pimpinan daripada kabinet dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan mereka untuk melakukan segala tanggung jawab mereka dengan penuh rasa hormat di hadapan dan juga terlebih mengusahakan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada pada saat ini, Bapak. Bapak di surga, terima kasih. Engkau kiranya juga boleh menguatkan, memampukan Presiden kami saat ini, sekalipun dikelilingi oleh orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan beliau, bahkan kepemimpinan beliau. Tapi Tuhan kiranya terus menjadi bentengnya setia, melingkupi Joko Widodo saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk membawa Indonesia semakin maju, bahkan semakin damai di dalam keadaan yang ada pada saat ini, Bapak. Bapak di surga berdoa juga kepadamu, menyerahkan saat ini, Tuhan, untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memulihkan hari demi hari perekonomian bangsa kami saat ini. Bahkan biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan perkenanan sehingga masa transisi ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat, mereka boleh taat mengikuti protokol-protokol pemerintah demi keamanan, kenyamanan kami bersama di Indonesia ini, Bapak. Berkati juga para dokter, bahkan juga para perawat yang masih terus berjuang saat ini untuk menangani virus corona, Bapak.
Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami untuk bangsa kami. Biarlah perkenanan-Mu Bapa terjadi dan pemulihan-Mu yang Kau nyatakan atas bangsa ini. Doa kepadamu menyerahkan pada saat ini Bapa untuk jemaat GKBI Given seluruh dari anak-anak sampai kepada orang tua. Mari Tuhan Engkau memberkati menjadi usaha jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau membuat berhasil apa yang mereka kerjakan saat ini. Mereka yang saat ini juga sedang merasa berkekurangan. Mereka saat ini yang merasa perekonomian mereka terganggu, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sampai memberi berkat. Karena Engkau berjanji, Tuhan. Ketika kami takut, taat akan Engkau melakukan kebenaran firman-Mu, mencari kebenaran-Mu, maka semua berkat-berkat jasmani yang Engkau akan tambahkan kepada kami, maka terlebih kepada jemaat GKBI Given Bapa. Khususnya mungkin mereka sedang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang saat ini tidak bergabung karena lemah iman, Tuhan kuatkan. Ketika mereka tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Ketika mereka merasa Tuhan bahwa mereka tidak mampu menjalani hidup ini, Tuhan kembali menguatkan iman mereka. Bapa di surga, terima kasih bahwa juga mau menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu saat ini para diaken. Engkau memberkati ketujuh diaken kami. Tuhan terus memberikan kuasa, otoritas, hikmat daripada Tuhan. Berikan kesetiaan hati untuk boleh bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab mereka. Membawa jemaat GKBI Given bersama dengan Bapak Gembala kan, Bapak Pendeta Hizkia, untuk semakin teguh berdiri dalam iman yang sejati kepada Engkau. Berkati juga Bapak Gembala kami, berkati dalam tugas dan tanggung jawab beliau sebagai pemimpin kami, sebagai gembala kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, apa yang dikerjakan, apa yang digumuli, apa yang menjadi problema hidup, persoalan yang dihadapi oleh hamba-Mu saat ini. Kami berdoa Tuhan membukakan jalan, segala sesuatu yang dikerjakan, Engkau juga boleh terus ada di depan langkah beliau, menuntun dan menyertai, memberkati. Berkati keluarga besar, berkati orang-orang yang dikasihi beliau dimanapun berada pada saat ini, Bapak. Bapak di surga, terima kasih. Begitupun dengan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di sana melayani, Tuhan juga memberkati. Bapak di surga, terima kasih. Kesempatan ini pula kami mau menyerahkan sekali lagi, Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami akan berikan, biarlah Tuhan memberkati. Bahkan kami mau berdoa untuk segala pergumulan gereja kami, segala sesuatu yang digumuli gereja kami, baik itu biaya operasional, bahkan juga pergumulan-pergumulan untuk terus kami boleh menyebar luaskan kebenaran firman-Mu lewat visi misi daripada gereja kami saat ini. Mari Bapak, Engkau boleh berperkara memberkati semuanya itu, Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Berperkaralah Tuhan, memberkati, menuntun dan menyertai, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Masih banyak yang kami akan minta kepada-Mu Tuhan lewat pergumulan kami pada hari ini. Tapi sebelum timbul dan keluar dari bibir mulut kami bercemaran dosa ini, Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Untuk itu ya Bapa, kami mau sempurnakan doa kami lewat doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, pulanglah, angkat kedua tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati keluar masukmu, akan memberkati usaha dan pekerjaanmu, akan memberikan kesejahteraan dalam setiap kehidupan dan keluargamu, bahkan akan memberkati jemaatnya 1 minggu ini. Bahkan Tuhan yang berjanji akan menyertai kita dari saat ini sampai kepada Maranatha, sampai kepada Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput umatnya yang saleh dan dibawa untuk duduk di dalam pemerintahan Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Ada kita selesai.